Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat yang sama-sama mengharap kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qadarullah wa masya'allahu fa'id. Saat ini kita semua sebagai masyarakat Bandung dan sekitarnya, terkhusus masyarakat Kota Bandung, sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang kita ketahui dan juga berita yang diedarkan oleh BMKG, di mana selama 2 pekan terakhir ini, qadarullah, di Jawa Barat secara umum dan terlebihnya di daerah Bandung dan sekitarnya, qadarullah, kita mengalami gempa yang tidak sedikit jumlahnya. Bahkan hampir setiap hari gempa terjadi meskipun dalam skala yang kecil atau tidak besar. Meskipun alhamdulillah bencana ini bukan merupakan bencana yang serius, maka kita semua mesti tetap waspada. Mesti tetap terus mengikuti informasi yang diterbitkan oleh badan atau BMKG, dan juga mesti mengikuti arahan yang diarahkan oleh pemerintah setempat dengan sebaik-baiknya, dengan harapan ketika kita sudah berikhtiar, maka mudah-mudahan kita bisa selamat dari bencana alam yang terjadi ini. Kemudian yang paling penting, kita harus terus memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah berkenan untuk segera mengangkat musibah bencana alam ini, dan semoga ke depannya tidak terjadi bencana dalam skala yang lebih besar lagi. Amin ya mujibas sa'ilin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang berbahagia. Sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan juga adanya hari akhir, maka mengenai bencana alam, setiap bencana yang terjadi, baik di negeri kita maupun di belahan dunia yang lain, kita mesti yakin bahwa alam itu digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin alam menggerakkan dirinya sendiri. Baik bencana berupa gempa, tidak mungkin tanah bergerak sendiri. Bencana berupa banjir, tidak mungkin air mengalir sendiri. Bencana berupa angin puting beliung, tidak mungkin angin bergerak sendiri. Jika berkeyakinan seperti itu, maka tidak ada bedanya dengan keyakinan orang-orang ateis, orang-orang zindik, yang mereka sama sekali tidak percaya akan adanya Tuhan, apalagi percaya akan adanya hari penghakiman.
Oleh karena itu kita harus yakin bahwa seluruh yang ada di alam semesta ini, terlebih ketika terjadi bencana, maka itu adalah takdir, ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di balik setiap bencana ada pesan-pesan yang ingin Allah sampaikan kepada para hambanya. Di mana pesan yang akan Allah sampaikan lewat setiap bencana itu paling tidak ada 3 pesan. Yang pertama, bisa berupa bala atau ibtila. Yang kedua, bisa berupa tazkirah. Yang terakhir, pesan dari Allah bisa berupa siksa atau azab. Pesan yang pertama, pesan yang berupa ibtila atau bala merupakan sebuah musibah atau bencana yang Allah turunkan kemudian menimpa orang yang beriman, orang yang beramal solih, orang yang termasuk selalu beristighfar kepada Allah. Ketika bencana, musibah apapun menimpa dirinya, maka pesan yang ingin Allah sampaikan adalah bala, ujian keimanan. Diharapkan setelah selesai, dia bisa melewati ujian tersebut dengan kesabarannya, maka keimanan dan derajat dirinya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terus naik beberapa derajat. Kemudian pesan yang kedua, bisa berupa tadhkirah atau berupa peringatan dari Allah. Kapan pesan musibah kepada seorang hamba menjadi tadhkirah atau peringatan? Yaitu ketika musibah menimpa orang-orang yang masih memelihara maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi mereka masih diberikan kesempatan untuk hidup dan memperbaiki perbuatannya. Diharapkan ketika mereka tertimpa musibah kemudian hatinya terketuk, maka semoga dengan musibah tersebut mereka bisa kembali kepada jalan ketaatan. Itu pesan yang kedua. Dan pesan yang terakhir, na'udzubillah tsumma na'udzubillah, dari pesan yang ketiga ini, bisa berupa pesan azab atau siksa dari Allah kepada seorang hamba. Kapan sebuah musibah, sebuah bencana bisa menjadi azab bagi seseorang? Yaitu ketika Allah menurunkan sebuah bencana, sebuah musibah apapun bentuknya kepada seorang hamba yang ahli maksiat, yang masih memelihara dosa-dosa besar dan tidak pernah merasa menyesal akan dosanya, tidak pernah sama sekali ingat istighfar kepada Allah, apalagi bertaubat. Kemudian bencana yang Allah turunkan kepadanya sampai merenggut nyawanya sekaligus. Allah tidak memberikan sama sekali kesempatan baginya untuk memperbaiki dirinya. Sehingga orang tersebut meninggal, wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Inilah pesan yang paling mengerikan. Dan mudah-mudahan kita semua tidak pernah sama sekali mendapatkan pesan yang mengerikan ini. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Semoga setiap musibah dalam hidup kita apapun bentuknya, baik berupa kemiskinan, baik berupa penyakit, apalagi berupa kecelakaan atau bencana alam, maka mudah-mudahan selalu dalam hidup kita yang ingin Allah sampaikan kepada kita adalah pesan yang pertama, atau pesan berupa ibtilah, ujian keimanan. Karena setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti akan merasakan ujian. Dunia itu tempatnya diuji. Kalau tidak mau diuji, sabar. Ketika nanti kita sudah masuk ke dalam surga, maka tidak akan lagi ujian. Tidak akan ada lagi musibah yang akan kita alami. Tapi di dunia bersiaplah selalu untuk menerima berbagai musibah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya." Manusia yang balanya, ujian keimanannya paling tinggi itu adalah para nabi. Tsummal amsalu fal amsal. Kemudian yang tingkat keimanannya mirip seperti para nabi, para sahabat, para ulama, fal amsal.
Kemudian yang tingkat keimanannya mirip dengan mereka, yaitu para ulama, para da'i, para orang-orang solih, para ahli ibadah, maka pasti ujiannya akan lebih besar daripada orang-orang yang lainnya. Mengapa bisa seperti itu? Mengapa orang-orang yang setiap hari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beribadah, senantiasa beristighfar atas dosa-dosanya, tapi diberikan musibah, ujian yang lebih besar oleh Allah daripada orang yang lainnya? Jawabannya adalah karena Allah ingin kesabaran mereka akan berbuah hasil, berbuah pahala yang besar, sehingga bisa menjadi tabungan pahala bagi mereka ketika nanti mereka menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari penghakiman, di yaumul hisab dan yaumul mizan kelak. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqina, amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Ketika Allah telah menetapkan sebuah bencana menimpa suatu daerah, maka bencana tersebut tidak akan tebang pilih. Tidak akan melihat, oh ini adalah orang yang solih, maka gempa tersebut akan membiarkan rumahnya tidak bergoyang, tidak. Atau air banjir akan melewati saja rumahnya, karena orang tersebut adalah ahli masjid, maka tidak seperti itu. Ketika Allah menurunkan sebuah bencana pada suatu daerah, maka bencana tersebut akan melululantahkan setiap orang dan setiap bangunan yang ada di daerah tersebut tanpa terkecuali. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, surah Al-Anfal, ayat yang ke-25, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Berhati-hatilah kalian, lindungilah diri kalian dari sebuah bencana yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim, orang-orang ahli maksiat, orang-orang pendosa yang ada di antara kalian saja. Wa'lamu anna Allaha syadidul iqab. Dan ketahuilah, siksa Allah, ujian dari Allah ketika sudah menimpa, maka sangat amat pedih. Dengan demikian, sebagaimana yang sudah khatib sampaikan tadi di khutbah yang pertama, ketika bencana menimpa suatu daerah dan menimpa seluruh masyarakat yang ada di dalamnya, maka pesan yang akan Allah sampaikan itu tergantung tingkat keimanan mereka masing-masing. Ketika ada orang yang memang sehari-harinya adalah ahli ibadah, ahli istighfar, ahli masjid, maka mudah-mudahan ketika dia tertimpa musibah, maka itu menjadi ujian kenaikan iman baginya. Begitupun ketika ada orang yang ahli maksiat, tapi masih Allah berikan kesempatan untuk hidup, kemudian dia memperbaiki dirinya, maka itu adalah peringatan baginya. Tapi ketika ada orang yang sehari-harinya ahli maksiat, masih memelihara dosa-dosa besar, kemudian Allah timpakan azabnya, timpakan musibah, kemudian dia mati sekali jadi, tidak Allah berikan kesempatan untuk memperbaiki diri, maka ketahuilah, itu adalah azab muqaddimah, azab pendahuluan baginya, sebelum azab-azab yang akan menghadapi dirinya di hari-hari yang akan datang. Baik disiksa kubur, di alam kubur, maupun siksa di padang mahsyar, siksa di yaumul hisab, siksa ketika menyeberangi sirat, apalagi siksa ketika dia terjerumus ke dalam api neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, di akhir khutbah ini, khatib mengajak, khususnya kepada diri khatib sendiri yang menyampaikan, dan umumnya kepada para jamaah kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah yang hadir di masjid yang mulia ini. Marilah kita sama-sama semakin tingkatkan
kualitas ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting, marilah kita sama-sama sadari apa saja dosa-dosa yang masih kita pelihara. Apa saja maksiat-maksiat yang masih sulit kita tinggalkan. Kemudian sadarilah, jangan sampai maksiat kita itu menyebabkan orang lain yang tidak bersalah terkena batunya, terkena sakitnya, terkena pedihnya. Maka mudah-mudahan dengan perasaan gitu, kita lebih mudah untuk meninggalkan maksiat yang masih kita pelihara, kemudian beralih, beristighfar kepada Allah, memohon tobat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan dengan wasilah itu, Allah Subhanahu wa ta'ala semakin sayang kepada kita, mengganti azab yang sudah siap-siap akan Allah timpakan kepada kita menjadi rahmat, berkah, dan magfirah yang berlimpah diturunkan kepada kita semua. Amin ya mujibas sa'ili. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma gfiril mu'minin wal mu'minat walil muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.